Oke, shalom teman-teman. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan renungan. Sebelumnya itu saya minta maaf jika ada suara yang dari luar gitu yang agak mengganggu. Mohon dimaafkan ya. Dan tema renungan pada hari ini adalah hidup menjadi Kristus. Sebelum itu kita bersatu dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kau sudah mengumpulkan kami pada hari ini dengan sehat Tuhan. Kau sudah berikan kami nafas yang segar dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan renungan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan berikan kami hikmat supaya kami menjadi pendengar-pendengar yang baik dan menerapkannya kepada kehidupan sehari-hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kita mau ibadah juga Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan supaya kami bisa menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika matahari sudah terbenam, mulailah kegelapan menyelimuti tempat kita tinggal. Maka kita membutuhkan yang namanya lampu kan. Salah satu penemuan dunia yang berkenaan dengan teknologi pencahayaan di malam hari adalah lampu pijar yang dipatenkan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879. Penemuan ini tercatat dalam sejarah dunia. Edison berhasil membuat dunia punya harapan supaya manusia bisa melakukan banyak hal dalam kegelapan malam. Nah, Paulus juga menggunakan metafora gelap dan terang juga untuk menjelaskan terang posisi jemaat di Efesus sebelum mengenal dan sesudah mengenal Kristus, gelap gambaran ketiadaan cahaya. Artinya, hidup jemaat di Efesus masih dalam kuasa gelap yang penuh dengan ketidakpastian. Terang adalah gambaran di mana Yesus berkuasa dan pemberian harapan keselamatan di tengah ketidakpastian. Paulus mengingat supaya jemaat di Efesus tidak kembali lagi ke kehidupan lamanya seperti sebelum mengenal Kristus. Jadi sebelum itu kan Saulus membantai orang Kristen kan. Paulus menganjurkan melalui suratnya supaya jemaat hidup dalam terang kasih Kristus supaya hidupnya berbuah kebaikan. Hidup dalam terang kasih Kristus juga kita bisa rasakan berkatnya, termasuk pada saat pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hidup. Dalam pengembalian keputusan dibutuhkan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan batinia bersama Kristus. Apa jadinya jika keputusan kita diambil dengan pertimbangan yang kurang matang? Pasti kita akan mengalami kegagalan kan? Kegagalan dan kehancuran akan menimpa kita dalam arti yang lain. Kita masih hidup dalam kegelapan batiniah. Penting bagi kita untuk membangun kesatuan roh senantiasa dengannya supaya setiap keputusan yang kita ambil berbuah kebaikan dalam kehidupan. Jadi teman-teman, setiap kita sebelum kita melakukan segala hal, kita mesti melakukan kesiapan dulu kan. Hidup dalam kasih Kristus adalah sebuah pilihan yang akan mendatangkan berkat. Itu poinnya ya guys ya. Jadi intinya kita sebelum melakukan tadi saya sudah bilang melakukan persiapan itu pasti akan mendapatkan kesuksesan atau keterangan, bukan melainkan kegelapan, karena kita sudah berusaha semampu kita untuk menampilkan yang terbaik agar kita meraih kesuksesan kan. Juga di dalam kita itu kita harus menampilkan ke teman-teman kita keterangan dengan melakukan seperti perbuatan positif. Kita belajar, jadi Kristen itu pintar-pintar ya. Jadi kenapa kita itu menyebarkan terang gitu. Dan selain itu kita berteguh pada iman kita supaya kita lebih terang lagi. Juga kita tidak boleh melakukan yang pertindakan yang membuat orang-orang itu mengira kita itu jahat gitu. Jadi kita menyebarkan kegelapan di kehidupan
sehari-hari kita. Jadi inilah renungan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan sekali lagi Tuhan, kami mungkin ada yang mau beribadah, dan berkati kami Tuhan supaya kami diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.